Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Pada kali ini kita akan mengisahkan tentang karamah daripada Uwais Al-Qarani. Sekali waktu ada seorang bersama rombongannya bepergian dengan menggunakan perahu dan berlayar di lautan. Kemudian suatu ketika datanglah badai yang begitu dahsyat, angin yang begitu kencang, ombak yang begitu tinggi sehingga kapal mereka oleng dan hampir tenggelam. Kemudian orang tersebut melihat ada seseorang di pojok daripada perahu dengan menutupi dirinya dengan selimut yang terbuat daripada wol. Orang semua ketakutan karena badai yang begitu dahsyat. Sampai harta mereka lemparkan semuanya untuk mencari keselamatan agar kapalnya tidak tenggelam, sementara kapalnya sudah terisi dengan air. Orang tersebut yang ada di pojokan daripada kapal tersebut dengan tenangnya dia tidak merasakan apapun juga. Kemudian orang itu melangkah keluar daripada perahu, berdiri di atas air dan melakukan sholat. Dan orang yang ada di perahu memanggilnya, "Wahai waliullah, tolonglah kami." Dia tidak menoleh. Diucapkan beberapa kali, "Wahai waliullah, tolonglah kami," dan dia tetap tidak menoleh. Sampai akhirnya seorang mengatakan, "Wahai orang yang dikuatkan dirinya oleh Zat yang Maha Kuat," maka orang tersebut yang sedang melakukan sholat di atas air, setelah dia bersalam menengok kepada orang-orang yang ada di perahu tadi. Kemudian dia katakan, "Kenapa kalian?" Sedangkan dia tidak merasakan apapun. "Kenapa? Apa yang terjadi kepada kalian?" Mereka mengatakan, "Kami tertimpa badai, wahai Syekh, dan kapal kami hampir karam. Apa yang kami lakukan?" Dikatakan oleh Uwais Al-Qarani, "Mendekatlah kalian kepada Allah." Mereka katakan, "Bagaimana caranya kami mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala?" "Buang daripada kalian rasa cinta kepada dunia. Buang semua dunia yang kalian miliki. Kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kemudian mereka katakan, "Sudah kami buang semua harta kami yang ada di kapal ini, wahai Syekh." Kalau begitu, kata Uwais Al-Qarani, "Jalanlah, keluarlah dari kapal dan berjalanlah di atas air, berkumpullah dengan." Maka 200 penumpang daripada kapal tersebut satu persatu melangkahkan kakinya keluar daripada kapal dan berkumpul di sekeliling Uwais Al-Qarani yang berada di tengah lautan. Akhirnya kapal tersebut karam. Setelah kapal itu karam, Uwais Al-Qarani mengatakan, "Tenanglah kalian sekarang." "Betul, wahai Syekh, kami merasa tenang." Kemudian dikatakan kepada Uwais Al-Qarani, "Wahai Syekh, sesungguhnya yang ada di kapal tersebut adalah harta-harta yang ingin kami bagikan untuk orang-orang fakir yang ada di Madinah. Seorang dari Mesir yang kaya raya mengutus kami untuk membagikannya di kota Madinah." Kemudian dikatakan oleh Uwais Al-Qarani, "Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan harta-harta kalian yang ada di perahu itu, berjanjilah kalian untuk membagikannya kepada orang-orang fakir Madinah." Mereka mengatakan, "Iya, wahai Syekh, kami berjanji akan membagikannya kepada orang-orang fakir yang ada di kota Madinah." Kemudian dengan karamah daripada Uwais Al-Qarani, dia mengangkat tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang terjadi? Kapal yang tadinya karam timbul kembali ke dasar lautan. Kemudian kapal itu tetap seperti sedia kala, harta-harta yang di dalamnya pun tidak tenggelam. Subhanallah. Inilah karamah daripada Uwais Al-Qarani. Akhirnya rombongan daripada orang yang menaiki kapal tersebut
menaiki kapalnya lagi, kemudian melanjutkan perjalanannya sampai ke Madinah, dan sampai di Madinah harta yang mereka bawa mereka bagikan kepada orang-orang fakir daripada atau penduduk kota Madinah. Subhanallah. Ya, inilah karamah daripada Uwais Al-Qarni, yang mana beliau hidup di zaman baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi beliau bukanlah seorang sahabat, karena syarat daripada sahabat adalah mereka yang bertemu dengan Nabi, beriman dengan Nabi, dan juga wafat dalam keadaan iman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Uwais Al-Qarni, beliau hidup di zaman Nabi, beriman kepada baginda Nabi, tapi tidak bertemu dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah Sayyidul Tabi'in, yang mana baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan beberapa sahabatnya, apabila kelak bertemu dengan Uwais Al-Qarni, mintalah doa kepadanya, ya, karena beliau adalah orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di zaman Sayyidina Umar bin Khattab bertemu dengan Uwais Al-Qarni dan meminta doa daripada Uwais Al-Qarni, ya, melaksanakan apa yang diwasiatkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada beliau. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan kita inspirasi, ya, agar kita selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mempertebal keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah kehendaki itu bakal terjadi kepada kita, dan apabila Allah tidak berkehendak kepada kita, maka tidak akan terjadi sesuatu hal kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.